Koperasi Desa Merah Putih hadir di desa bukan harapan, tapi itu adalah ancaman ekonomi bagi para pengusaha. Kalau masyarakat bisa mengajukan pinjaman sendiri kepada bank dengan KUR atau kredit yang lain, ngapain harus lewat koperasi? Oke teman-teman, kali ini kita tetap akan bincang santai, berdiskusi seputar berita nasional. Salah satunya adalah pembentukan 80.000 koperasi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini. Program ini adalah salah satu program prioritas dan nasional yang dimiliki oleh Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia saat ini, di mana beliau berharap dan bercita-cita ekonomi merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Bukan hanya di kota, bukan hanya ada di IKN, tapi ekonomi tumbuh bermula dan bermuncul dari desa di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga Bapak Prabowo membuat program namanya Koperasi Desa Merah Putih, di mana Koperasi Desa Merah Putih ini akan ada di seluruh desa yang ada di Indonesia sebanyak kurang lebih 80.000 koperasi. Tepat tanggal 12 Juli tahun 2025, tinggal menghitung jari lagi, Koperasi Merah Putih yang ada di seluruh desa di Indonesia akan diresmikan, akan dilaunching, akan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang betul-betul peduli terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Apakah benar Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi kebangkitan ekonomi desa? Bukan sebaliknya, akan menjadi ancaman bagi para pengusaha entrepreneur yang ada di desa. Koperasi Desa Merah Putih itu akan menjadi ancaman dan penyebab kebangkrutan para pengusaha yang ada di desa. Yang pertama adalah unit koperasi itu harus ada yang namanya toko sembako. Kita tahu di semua desa yang ada di Indonesia itu sudah ada yang namanya toko sembako yang menyediakan kebutuhan masyarakat sehari-hari, mulai dari beras, LPG, telur, minyak goreng, dan beberapa kebutuhan yang lain. Kalau Koperasi Desa Merah Putih muncul menyediakan sama dengan toko sembako yang sudah ada yang menjadi milik masyarakat, berarti Koperasi Desa Merah Putih itu bukan meningkatkan ekonomi, tapi menjadi ancaman bagi mereka yang sudah berwirausaha, bagi mereka yang sudah berbisnis, bagi mereka yang sudah berjualan lama, di mana konsumen utamanya adalah masyarakat desanya sendiri. Kalau Koperasi Desa Merah Putih masih punya toko sembako, berarti Koperasi Merah Putih bukan harapan untuk pengembangan ekonomi, tapi ancaman bagi para pengusaha, pembisnis, bagi orang yang memiliki toko sembako di desa masing-masing. Yang kedua, unit usaha yang harus ada di koperasi adalah unit gudang, di mana gudang ini akan menjadi penampungan hasil tani, hasil kebun seluruh masyarakat yang ada di desa masing-masing. Sebelum ada gudang punyanya Koperasi Merah Putih, di desa itu sudah ada yang namanya pengepul barang. Para petani, para pekebun, mereka menjual hasil kebun mereka, menjual hasil tanaman mereka, menjual hasil kebun mereka kepada para pengepul, kepada para tengkulak. Lalu mereka menjualnya kepada toko-toko atau pengecer-pengecer. Nah, kalau Koperasi Merah Putih muncul dengan unit usaha gudang, berarti unit usaha gudang yang punyanya Koperasi Merah Putih itu adalah ancaman bagi para pembisnis yang sudah memiliki gudang sebelumnya. Gudang mereka akan pilot, gudang mereka akan bangkrut. Kenapa? Mereka sudah punya saingan. Berarti Koperasi Merah Putih itu bukan harapan, tapi ancaman bagi mereka yang sudah memiliki bisnis tengkulak atau gudang. Ancaman yang ketiga, hadirnya Koperasi Merah Putih di desa adalah tentang unit usaha simpan pinjam, di mana semua anggota koperasi itu boleh menyimpan dan boleh meminjam kepada unit koperasi. Padahal kita tahu semua perbankan itu punya produk namanya KUR, kredit usaha rakyat. Nah, kalau rakyat sudah bisa minjam secara pribadi, secara langsung kepada perbankan, ngapain harus melewati koperasi? Sedangkan dana koperasi yang 3 miliar setiap koperasi itu bukan dana desa, bukan dana pemerintah, bukan semuanya dari anggota, tapi itu juga pinjaman dari bank. Ini kan agak sulit. Gimana logikanya ya? Koperasi pinjam ke bank, sama koperasi dipinjamkan kepada masyarakat atau kepada anggota. Kenapa tidak masyarakat saja langsung pinjam kepada bank? Secara langsung, lebih mudah, lebih enak, bahkan mungkin lebih kecil marginnya ketimbang masih lewat ke koperasi masih pinjam ke bank. Koperasi Merah Putih itu bukan harapan, tapi ancaman.
Satu, ancaman kepada pihak perbankan, tambah ruwet. Yang kedua, ancaman kepada para koperasi-koperasi yang sudah ada di desa sebelumnya. Yang kedua adalah ancaman bagi warga sendiri. Biasanya lebih mudah pinjam dana KUR kepada perbankan, tapi masih lewat koperasi, ruwetnya bukan main. Bagaimana? Menurut kalian, koperasi merah putih yang ada di desa kalian itu akan menjadi ancaman atau harapan kebangkitan ekonomi desa? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.